begin in English class. How are you today? You are fine? Alhamdulillah, that sound is good. Okay class, did you remember our last topic? Last topic, you learned about expressing ability and willingness. Today, we are going to learn instruction, invitation, and permission. Hari ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana ungkapan untuk meminta izin, bagaimana ungkapan untuk memberi instruksi, dan bagaimana ungkapan untuk meminta teman datang ke suatu acara. Oke, simak baik-baik videonya dari Bapak. English lesson meeting 2. Instruction, invitation, and permission. Hari ini kalian akan mempelajari ungkapan tentang meminta izin, ungkapan mengundang, dan ungkapan menyuruh. First topic is about instruction. What is instruction? An expression that is used to give command or prohibit someone to do something. Kalau di bahasa Indonesia kan, suatu ungkapan yang digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam topik instruction ini, kita bagi menjadi dua. Yang pertama nanti akan belajar tentang command atau perintah. Yang kedua belajar tentang prohibition atau larangan. Kita bagi dua ya. Pertama kita ke command dulu atau perintah. I have an example about command. Yang suka dunia militer ini bisa disimak gambarnya. Perhatikan, ada dua bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan ini berarti adalah commander atau komandan. The left side, bagian kiri, adalah pasukan. Komandan ini bilang kepada pasukannya, check your weapon, cek senjata kalian. Lalu si pasukan menjawab, yes sir. Ya pak. Dari gambar ini kita simpulkan bahwa si komandan memberikan perintah ke pasukan untuk mengecek senjatanya. Lalu si pasukan menjawab, yes sir, ya bapak. Ketika kita disuruh oleh orang, kita harus memberikan respon. Itu yang wajib kita ketahui. Jangan sampai kita disuruh orang, kita tidak memberikan respon. Itu salah. Kita harus memberikan respon ketika ada yang menyuruh. Ini adalah beberapa command atau instruksi yang biasanya digunakan dalam dunia pendidikan ya. Contohnya, raise your hand please. Angkat tangan. Stand up please. Berdiri. Clean the board please. Hapus papan tulisnya. Kok dihapus papan tulisnya? Hapus tulisan di papan tulis. Open your book please. Buka bukunya. Sit down please. Duduk. Look at the board please. Lihat di papan tulis. Nah, contohlah ketika Mr. Yogi atau Miss Novi menyuruh kalian, biasanya kan ini, raise your hand please. Siapa yang tahu? Jawabannya raise your hand, angkat tangannya. Ketika Miss Novi atau Mr. Yogi menyuruh atau memberikan instruksi, itu kalian harus merespon. Raise your hand please.
Yes ma'am, I am. Yes sir, I am. Itu responnya. Kita harus respon ketika ada orang yang menyuruh. Lanjut. Kalau tadi we discuss about command, sekarang tentang prohibition atau larangan. Bapak berikan contoh gambar ini, ada teacher and student, di mana teachernya bilang, everybody do not be noisy. And then the student answer, oh, okay ma'am. Semuanya tolong jangan ramai. Tolong jangan ramai. Do not be noisy. Dan siswanya menjawab, oh, okay ma'am. Oh, iya bu. Sama kan? Ibu guru memberikan instruksi, lalu siswanya merespon. Lanjut, beberapa ekspresi prohibition yang sering digunakan dalam dunia sekolah. Ini yang sering di kelas. Do not be noisy, jangan ramai. Do not be late, jangan datang terlambat. Do not trash everywhere. Siapa yang sering buang sampah sembarangan ini? Do not leave salat. Maaf, salat kan makanan. Sholat, jangan meninggalkan sholat. Do not walk on the grass. Jangan jalan di atas rumput. And the last, do not climb up. Jangan naik. Naik apa? Bisa jadi naik tembok, bisa jadi naik pohon. Bapak juga punya video tentang command, perintah. Video ini diadopsi dari militer US, United States, negara Amerika. Simak baik-baik videonya bagaimana komandan tentara Amerika memberikan perintah ke anak buahnya. Aye, aye, candidates, carry on. Stevie. Yes, Gunnery Sergeant! That's what he will say. You're Stevie. Yes, Gunnery Sergeant! So open your mind. Every time I say ready, move, it should be like an explosion. Do you understand? Yes, sir! Okay, scream at the top of your lungs. Yes, sir. Yes, sir! Linen on the rack, ready, move. Next, invitation. A written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Invitation atau undangan adalah suatu permintaan secara tertulis atau verbal yang mengundang seseorang untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Jadi, invitation itu it can be written secara tertulis, it can be verbal atau secara lisan. Ketika kita mengundang seseorang itu kan bisa dua opsi, opsi tulisan atau opsi lisan. Look at the picture. Saya punya dua gambar ini, gambar kanan dan gambar kiri. Di mana gambar kanan gambar dari WhatsApp ya, WhatsApp, aplikasi WhatsApp. This is the example of invitation, contoh dari undangan di WA itu. Kalian bisa fokus di line yang merah ini ya, yang Bapak kasih
garis merah ini adalah kalimat undangannya. Kalau ini once in a while ini istilahnya pembukaan atau mukodimanya, sedangkan yang dalam line merah ini adalah kalimat mengundangnya. We invite you to come celebrate our big days as we write the next chapter in our tale. Ini intinya mengundang untuk menghadiri acara pernikahan. Sebelah kiri adalah undangan secara tertulis. Antara kanan kiri ini sama-sama tertulis, yang kanan dari WA, yang kiri dari undangan komersil ya, yang biasanya dipakai orang-orang untuk hajatan itu. Fokus di garis biru, you are cordially invited to attend a party. Cara bangga mengundang jenengan untuk datang di pesta. Ini adalah contoh undangan secara tertulis. Lanjut, ini adalah beberapa contoh mengundang secara lisan. Kita bagi menjadi 3 table ya, giving an invitation, ini berarti kalimat yang digunakan ungkapan yang digunakan untuk mengundang. Accepting berarti ketika kalian setuju menerima undangan, gunakan yang ini, accepting. Ketika tidak setuju, gunakan declining. Ini ungkapannya. Let's go to the canteen. Ayo kita pergi ke kantin. Kalau setuju, bilang saja sure. Itu berarti kalian setuju untuk pergi ke kantin. Kalau you tidak setuju, just say I'm sorry, I cannot. Saya minta maaf, saya tidak bisa. Ada beberapa opsi, ketika setuju silakan pilih salah satu. Sure, I will. Yes, of course. Yes, I'd love to. Kalau setuju. Kalau you tidak setuju, I'm sorry, I cannot. I'm busy. Sorry, I cannot. Sorry, I'm busy. Choose one, pilih salah satu saja. Jangan digunakan double. Sebenarnya untuk menggunakan ungkapan secara lisan itu mudah kok, tinggal diganti saja bagian yang belakang ini. Contohnya, ayo kita pergi ke pantai. Let's go to the beach. Nah, kantinnya diganti dengan beach. Yang depan tetap tinggal mengganti yang belakangnya. Bagaimana kalau yang bawahnya ini sama, tinggal mengganti bagian belakang. Will you join us to the beach? Nah, akankah kamu bergabung dengan kita untuk ke pantai? Tinggal diganti bagian yang belakang-belakang ini saja. Canteen ini diganti dengan konteks yang kalian inginkan. Permission kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, izin. Hampir sama ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris permission, dalam bahasa Indonesia kita sering dengar kata permisi. What is permission? Hak untuk melakukan sesuatu yang diberikan seseorang yang mempunyai kewenangan memberikan izin. Kalian mempunyai hak untuk melakukan sesuatu ketika seseorang sudah memberikan izin. Itu namanya izin. Ungkapan asking permission yang biasa digunakan di kelas itu adalah, Sir, may I go to the bathroom? Pak, bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Sering kan kalian ke kamar mandi? Makanya ketika kalian sudah tahu bagaimana belajar ungkapan tentang meminta izin, nanti dipakai. Ketika pembelajaran bahasa Inggris, silakan gunakan ungkapan ini ketika mau ke kamar mandi. Contoh kedua, may I borrow your newspaper? Bolehkah saya meminjam koranmu? Di slide
berikutnya kalian akan belajar bagaimana menyusun ungkapan untuk meminta izin. Kok susunannya seperti ini? Bagaimana ya asal-usulnya? Nanti kita akan belajar. Berikut adalah slide yang berisi tentang bagaimana cara menyusun ungkapan meminta izin. Asking for permission ini berarti ungkapan digunakan untuk meminta izin. Giving permission digunakan ketika memberikan izin. And refusing ketika tidak memberikan izin. For example, may I go to the bathroom? Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Ini artinya, bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Ketika digunakan untuk meminta izin dengan konteks lainnya, tinggal diganti saja bagian bathroom. Contoh, bolehkah saya pergi ke kantor? Bathroom ini tinggal diganti dengan office. Jadi, may I go to the office? Bolehkah saya pergi ke pasar? May I go to the market? Tinggal diganti bagian belakangnya saja. Kalau kita meminta izin disetujui, berarti yang dimintai izin bilang yes, simpelnya seperti itu. Kalau yang dimintai izin tidak memberikan izin, bilangnya sorry. Itu artinya tidak memberikan izin. Contoh yang kedua, can I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Sure. Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Sorry. Pak, saya mau menggunakan ungkapan meminta izin untuk meminjam buku. Berarti pen ini tinggal diganti dengan buku. Can I use your book? Sure. Sorry. Itu ya, tinggal diganti yang bagian belakangnya saja. Mudah kan bagaimana membentuk ungkapan meminta izin? Bapak hanya memandu kalian secara singkat saja. Lebih detailnya ini ada di buku kalian. Dibuka chapter bagian meminta izin, mengundang, dan memberikan perintah. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Apabila kalian belum paham, bisa ditanya di temannya yang sudah paham. Apabila kalian sudah paham, bisa mulai digunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kalian pelajari. Demikianlah video pembelajaran dari Bapak. Setelah you mempelajari beberapa ungkapan tentang instruction, invitation, and permission, saya harap dari sekarang kalian bisa gunakan ungkapan-ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ketika ingin mengundang teman, ketika ingin meminta izin, use English, gunakan bahasa Inggris. Tidak apa-apa meskipun salah, yang penting kalian coba dulu. See you next time. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.